Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, para santri putra putri pesantren Nabi Al-Fatih. Nabi itu ujian kita sampai kapanpun kita ini dalam ujian. Bila mana kita lulus ujian, maka dari ujian itu akan naik kelas dan ditangkap. Dan yang berlaku di antara kita ini ujian untuk mendapatkan pangkat diakoni oleh Gusti Allah sebagai hambanya. Nah, kalau di pesantren ini diakui oleh pesantren ini pertama sebagai siswa diuji, awal masuk uji lulus, kemudian ada program diuji lulus masuk. Nabil itu nabala yang dulu ini artinya ujian fit and proper test ya. Kemudian bagi siswa santri yang mengikuti program tahfidz ini pun juga ada ujiannya sampai ke jenjang wisuda. Wisuda itu bahasa apa saya tidak ngerti ya. Kalau bahasa Jawa wisuda itu yang tumbuh di kebun itu merambat di pohon itu lah, seperti hanya di jalan itu namanya. Kalau batang pohonnya ini yang halus, daunnya bisa untuk masak ikan beduk itu namanya uwi. Kalau batang pohonnya ada durinya, kemudian di bawah ada durinya namanya duri kemaruk, itu namanya sudo. Jadi kedua ubi ini diberi nama ubi sudo. Nah, ketika di Jawa dulu anak cewek itu mau orang tuanya itu nggak boleh ikut kuliah. Kata anaknya ingin kuliah, itu dijelaskan. Orang tuanya datang ke kampus, apa sih kuliah itu? Wong bakul kuliah itu kok sampai sebegitunya, anak saya sampai minta kuliah itu. Wong kuliah itu ya jumlahnya tidak banyak, kenapa harus dipikuli ya, katanya gitu banyak orang desa ya. Kalau dijelaskan sama pihak kampus, kalau kuliah nanti dapat wisuda gitu. Ibunya bilang, lah kalau cuma dapat wisuda aja kenapa harus kuliah? Cari aja di kebun itu banyak wisuda gitu ya, bahasa Jawa. Nah, bahasa ini digunakan adalah selesainya jenjang ujian ke tahap berikutnya, ganti kelas lagi. Di sini nama pesantrennya Nabi Al-Fatih. Al-Fatih ini buka, jadi buka ujiannya, selalu buka ujiannya. Kapan lulusnya? Lulusnya kalau sudah masuk surganya Gusti Allah, ini lulusnya dari ujian. Para santri dan asatidz yang dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesantren ini adalah merupakan bagian dari Hamalatul Quran Jogoroto yang asasnya semua serba Jogoroto. Asas berpikir Jogoroto, semua serba pemerataan Jogoroto. Asas pengembangannya pun juga Jogoroto. Jogoroto itu
menjalankan nazar Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari adalah terciptanya pribadi muslim insan kamil hamilul Quran lafdun wa maknan wa amalan. Jadi hamil Quran, membawa Quran, artinya hafal Quran. Lafdun secara lafadznya, lafadz pengucapannya bagus, memahami pengucapan, memahami sastra secara lafadz. Wa maknan, memahami arti, maksud dan tujuan Al-Quran itu yang diterjemahkan kepada kebiasaan sehari-hari dalam perilaku, dalam bekerja, dalam menjalankan amanat tugas sebagai manusia yang memangku jabatan. Enek jabatannya tadi siswa, bagaimana menjadi siswa yang Qurani, yang Islami. Kalau nanti sudah pangkat berikutnya menjadi guru, bagaimana guru yang Qurani, yang Islami. Banyak orang-orang itu yang Quran Islami tapi tidak beragama Islam. Oke. Orang-orang Barat itu kan tingkat kepercayaannya, tingkat orang-orang Singapura itu bidang kebersihan kan sangat Islami Qurani, tapi tidak beragama Islamnya. Orangnya berbahasa Luayi gitu. Qurani Islami tapi tidak beragama Islam juga. Nah kita ini yang kamil, cara berpikir, cara berakidah ya Islami yang Qurani semuanya. Namun kita ya terbatas, tidak bisa 100% kuafe itu tidak bisa, karena kita ini manusia makhluk yang terbatas. Nah, karena kita ini hayawanun natik, binatang yang berkomunikasi. Oleh karena itu berkomunikasi dengan bahasa apapun, yang Qurani artinya apa? Ya memiliki etika yang berlaku. Kadang-kadang bahasa sama artinya tidak sama. Bahasa apa yang lalu saya tadi. Nah itulah. Maka oleh karena itu pada dasar-dasar inti itulah yang harus kita pahami bersama. Insan kamil hamilul Quran lafdun wa maknan wa amalan. Ketahuilah bahwa kurikulum yang berlaku di Hamalatul Quran ini adalah kurikulum riyadhah, kurikulum tirakat. Calon-calon pemimpin ini dibutuhkan kesaktian terlebih dahulu. Maka kesaktian itu didapatkan dari mana? Adalah kekuatan yang ajaib yang datang dari Gusti Allah, kekuatan mukjizat. Itu yang harus lebih dahulu dimiliki. Untuk mendapatkan kesaktian itu dari mana? Dari munajat kepada Allah, dari riyadhah. Maka oleh karena itu diramu oleh Hamalatul Quran yang mendapatkan kesaktian yang luar biasa, yang mendapatkan ilmu yang memenuhi syarat. Maka kurikulum tahajud itulah pertama itu ganjaran ibadah. Kemudian itu keistimewaan ilmu yang turun dari Allah, itu kan hal-hal yang supranatural kuabe itu ya. Kemudian dapat terbiasa fasih sehingga dalam nailil ilmi itu mendapatkan kemudahan sehingga cepat pinter gitu ya. Nah, oleh karena itu bagi yang pimpinan di sini sampai ngambil program ekstra ini tahfidz, tidak ada bahasa tidak kuat, itu harus bagaimana caranya kuat, bagaimana caranya mampu. Karena sampean pemimpin masa depan menghadapi sesuatu lebih ekstrim lagi. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan selamat menempuh jenjang berikutnya bagi peserta wisuda. Ini bukan yang terakhir, ini adalah awal tahap untuk menuju jenjang latar kabun atau bakon amtobat. Fa'idha farauta fansob wa ila rabbika farghab. Ketika selesai satu program maka dilanjutkan ke program berikutnya.
Konsep ini adalah konsep yang berada di surah Al-Insyirah gitu ya. Alam nasroh laka sodroh. Pertama, membuka dada, terbuka, menerima nasihat, menerima saran, menerima pitutur, menerima ilmu. Insyirahu sudur, dadanya dibuka. Wawadokna angkawi zrok, mau memikul beban, memangku beban. Alladzi angkodot medot pegele punggung. Jadi bagaimana beban ini menjadi ringan, yang semula berat menjadi ringan adalah latihan dan latihan pengangsuran-angsuran dalam menjalankan tugas keseharian. Warofa'na laka dzikrok, menaikkan volume. Fa inna ma'al usri yusra, dari kesusahan ini mendapatkan kemudahan. Dikai angel, kemudian dari angel mendapatkan mudah. Ini kenapa seperti itu? Agar manusia itu bersyukur kepada Allah. Apa itu? Lain syakartum la azidannakum wa lain kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau bersyukur ditambahi, kalau enggak ya dibagai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Mudah-mudahan ada yang bisa kita